Kabinet Indonesia Maju telah memasuki penghujung akhir masa jabatan. Sejumlah kementerian pun telah menorehkan prestasi positif di tanah air, tak terkecuali Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Di bawah nahkoda seorang pengusaha Erick Thohir, pada tahun periode 2020 hingga 2023, BUMN berhasil menorehkan kontribusi positif sebesar Rp1.940 triliun. Total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun, di mana ini kumulatif dari tahun 2020 sampai 2023. Di mana pajak sendiri itu Rp1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lain itu Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun. Kalau kita lihat, tentu kontribusi perpajakan kita bisa terus meningkat, karena tidak lain memang tentu berupa dari pajak dan lain-lain yang memang kinerja perusahaan sendiri membaik. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dari tahun 2022 di sekitar 410 triliun, lalu meningkat menjadi 2023 menjadi 457 triliun. Ya, kinerja BUMN pada periode ini diakui memang cukup positif. Angka kontribusi dividen yang dihasilkan perusahaan plat merah ini sudah lebih besar Rp61,9 triliun jika dibandingkan penyertaan modal negara atau PMN yang diterima pada periode 2020 hingga 2024. Dengan kontribusi tertinggi yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Mind ID, Pertamina, serta Telkom Indonesia. Selain itu, 41 perusahaan yang di bawah naungan BUMN juga berhasil membukukan laba positif sebesar Rp327 triliun atau meningkat 191% sejak 2020. Total aset, pendapatan, dan ekuitas perusahaan milik negara ini juga merangkak naik dari tahun ke tahun, seiring dengan investasi di berbagai sektor BUMN yang sudah membuahkan hasil. Kinerja positif BUMN tidak hanya terbatas pada setoran ke kas negara, tetapi juga dalam hal memperkuat kinerja melalui efisiensi. Dan pada saat yang sama, dilakukan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG. Hal ini tercermin dari upaya Kementerian BUMN yang terus melakukan upaya efisiensi jumlah perusahaan plat merah, yang saat ini memang jauh berkurang, bahkan sebelum Erick menjabat. Diketahui pada 2019 lalu, Indonesia memiliki 108 perusahaan milik negara. Dan saat ini berkurang menjadi hanya 41 perusahaan, dan kedepannya direncanakan akan kembali disederhanakan menjadi 30 BUMN. Pasalnya, Erick menyebut bahwa sebuah state-owned enterprise sudah seharusnya memiliki 3 hal, yakni yang pertama adalah sehat, sehingga mampu untuk berkontribusi terhadap keuangan negara melalui pajak dan dividen. Kemudian, hal yang penting lainnya adalah memberikan sumbangsih kepada pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dan begitulah pemirsa torehan kinerja positif BUMN pada periode 2020 hingga 2023. Dan diharapkan di 2024 ini, total dividen dari perusahaan plat merah negara di Indonesia bisa mencapai Rp85 triliun, jauh meningkat dari capaian dividen pada tahun 2021 yang Rp30 triliun. Dan diharapkan dalam masa pemerintahan presiden yang baru nanti, kinerja BUMN bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Dari Jakarta, Trisania dan juru kamera Rituan, CNBC Indonesia Beyond Business.